GB Channel, turn left you have podcast. Let's get it on. Akan dahulu profil beliau melalui kurikulum singkat kurikulum vitae Bapak Yasin Yusuf. Nama dan gelar Dr. Yasin Yusuf SSI MSI, maaf Pak. Ya, lahir di Purwokerto, kemudian pendidikan tinggi S1 Geografi UGM, S1 dan S2 di Geografi UGM. Jadi beliau rupanya kakak tingkat saya S1-nya Pak ya. Saya angkatan 2000 Pak. S3 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Kemudian minat beliau di disertasi mengangkat kebencanaan dengan judul disertasi resiliensi komunitas di kawasan rawan bencana Gunung Api Merapi dalam perspektif konstruksi ruang dan ruang waktu hidup selaras bersama risiko bencana. Ini menarik Pak ya, karena ada bencana tapi ada ditinjau dari perspektif konstruksi ruang dan ruang waktu hidup selaras. Ini pasti berkaitan juga dengan perspektif masyarakat lokal dalam merespon atau hidup bersama bencana. Jabatan beliau saat ini adalah Kaprodi Pendidikan Geografi FKIP UNS, ya, dan merupakan anggota peer group Pusat Studi Bencana LPPM UNS. Kepada Bapak Yasin Yusuf, saya persilakan untuk memberikan materi. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dian. Ya betul, tadi memang saya kemarin waktu disertasi mengangkat persepsi masyarakat gitu ya, dan mencoba menteorikan apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Baik, mungkin nanti bisalah disinggung sedikit. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa sharing materi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Suherdianto, kemudian yang terhormat Prof. Marmi, mohon izin ini saya nanti agak sedikit nakal Prof. Marmi. Agak ada beberapa usulan yang mungkin ya ini baru wacana awal gitu ya. Baik, untuk menyingkat langsung saja saya masuk ke materi. Apakah materi saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Mbak Dian, apakah materi saya bisa? Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Ini saya juga minta maaf ke panitia karena judulnya saya sedikit rubah gitu ya. Permintaan dari panitia geografi teknik role model pembelajaran. Nah ini karena kalau saya menggunakan istilah geografi teknik nanti pustakanya agak lama itu ya. Jadi saya rubah menjadi Geospatial Technologies gitu ya. Baik. Nah, ini buku yang saya pakai sebagai acuan utama, tentu saja ada beberapa acuan tambahan, tapi yang utama ini Geospatial Teknologi dan Pendidikan Geografi di Dunia yang Berubah. Kemudian ini ada yang sekarang lagi tren di Inggris ya, mulai merembet ke Amerika, apa yang disebut sebagai the power of geographical thinking ya. Nanti ini bersaing dengan spatial thinkingnya Bednarz ya, dari Amerika nanti. Ya tetapi saling melengkapi lah. Kemudian saya lihat ini ada dosen di IKPGRI yang mungkin sudah bahkan di channel YouTube-nya ya, Pak Banyuardi itu ya. Ini sudah mulai banyak mengeksplor untuk buku metode penelitian yang menurut saya ini tidak biasa ya, karena ini pendekatan yang lebih ke pendekatan kritis terhadap geografi. Jadi perspektifnya nanti sudah bukan ruang biasa ya, tetapi ruang relasional itu juga sudah dikupas di sana. Apa itu nanti sambil kita kupas di belakang gitu ya. Baik, saya akan memulai dari kutipan ya. Kutipan ini nanti diambilkan dari ahli pendidikan di Esri. Jadi Esri punya ahli pendidikan juga ya, bagaimana menggunakan GIS ya untuk pembelajaran. Nah, namanya Kersky ya, nanti itu mungkin yang akan agak mewarnai untuk apa yang saya sampaikan.
Kemudian nanti ada kasus pembuka yang saya ambil dari buku tadi yang geospasial dan pendidikan tadi ya, dan khususnya terkait dengan pembelajaran yang bermakna. Kemudian saya juga akan bicara tren perkembangan geospasial teknologi. Lagi-lagi ini saya ambilkan dari Kersky di jurnal Geografi Kompas. Ya. Jadi ada 5 tren nanti yang menjadikan geografi itu bisa tampil ya menjadi istimewa ya di panggung dunia ya. Nah, kemudian apa implikasi dari tren perkembangan itu untuk dunia pendidikan, baik formal maupun informal? Mengapa informal saya masukkan? Karena dengan perkembangan teknologi yang sekarang ada di handphone kita masing-masing, termasuk orang umum, maka orang umum pun bisa ikut menyumbangkan perkembangan pengetahuan. Ya, nanti ada istilah citizen science ya, jadi ilmu warga. Nah, kemudian ada beberapa konsep kunci ya, khususnya untuk menjembatani antara geospasial dan pendidikan. Ini ada geospatial thinking, ada spatial thinking, ada geographical thinking, termasuk yang terbaru ini baru di Eropa ini namanya spatial citizenship. Ya, mungkin nanti ringkasnya mungkin saya nanti ada. Nah, kemudian ini untuk menjawab permintaan dari panitia, saya nanti akan paling tidak ada 3 hal ya, yang bisa disumbangkan oleh geospasial untuk pembelajaran itu. Kemudian ini yang saya sebut, saya mohon maaf Prof Mami ini agak nakal gitu ya. Mungkin jangan-jangan dengan kita melihat perkembangan yang terjadi nanti, kita perlu melihat ulang 10 konsep esensial yang ada di kita. Nanti saya akan bandingkan dengan yang ada di Amerika, yang ada di Jerman, kemudian yang ada di Inggris, kemudian yang ada di Australia. Jadi nanti pembandingnya ada 4 paling tidak. Begitu juga tadi pendekatan geografi yang Prof Marmi sampaikan, mungkin nanti juga perlu dilengkapi ya dengan beberapa pendekatan baru. Nah, mungkin dari kasus yang saya ajukan nanti bisa, mengapa kok pendekatan yang baru itu perlu. Ya, nanti saya ambilkan dari buku ketiga tadi, yang buku metode penelitian yang baru. Jadi, selain geografi itu sebagai ilmu keruangan atau spatial science, geografi juga ada perkembangan yang namanya humanistic geografi, geografi kemanusiaan. Nah, orang-orang geografi yang dulu punya passion masuk psikologi tapi tidak diterima, bisa nih belajar humanistic geografi ya. Jadi melihat ruang dalam sisi perasaan gitu ya. Nanti ada istilah place attachment, ya. Ada kemelekatan terhadap ruang. Mengapa orang kok mau bersusah payah mau pulang kampung misalnya? Kayak Pak Ajun itu ya sudah kangen banget ke Klaten. Karena ada place attachment terhadap daerah Klaten, ada memori, ada kenangan kaitannya dengan Klaten. Baik, nanti kita bahas di belakang saja. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Baik, ini saya ambilkan dari Kersky. Kersky menekankan bahwa bertanya tentang alasan di mana, ini kan khas pertanyaan orang geografi, itu bukan akhir cerita ya. Nah, siswa perlu bertanya dan bergulat dengan pertanyaan berbasis nilai. Nah, ini nanti saya mungkin terkait dengan berbasis nilai, nanti ini mohon maaf ini untuk masyarakat Kalimantan Barat khususnya, termasuk Pontianak, saya akan mengangkat kasus terkait dengan khususnya sawit gitu ya. Bagaimana sawit itu dibuka dan seterusnya, nanti kaitannya dengan kebakaran, kemudian ada beberapa kritik dari Eropa, beberapa kritik dari bahkan bintang film Hollywood itu ya. Nanti ada pemain Titanic gitu ya, nanti maupun Harrison Ford itu nanti terkait nilai. Nah, ini menangkap tidak hanya jantung pemikiran keruangan atau spasial, penyelidikan dan pembelajaran berbasis masalah tadi yang sudah dijelaskan Prof Marmi, tetapi juga pendidikan untuk aktivisme. Jadi untuk membuat perbedaan dalam dunia kita yang terus berubah ini. Jadi sebetulnya kita bisa kok jadi siapapun kita gitu ya. Mau mahasiswa, mau dosen, kita ikut memberikan warna terhadap dunia yang kita tinggali. Jadi dunia yang kita tinggali mau jadi seperti apa sebenarnya tergantung tindakan kita. Baik. Nah, ini saya ambilkan dari buku pertama tadi. Ini hanya saya copy paste sebetulnya.
Jadi di sana disebut bahwa anak-anak sekolah dari seluruh dunia berpartisipasi dalam program perlindungan lingkungan, seperti ada proyek namanya Deforest Action gitu ya. Nah, itu situsnya bisa ditelusur kalau mau melihat lebih banyak. Nah, proyek pembelajaran global ini memungkinkan anak-anak untuk memantau hutan hujan Kalimantan dari drone dan gambar satelit yang membantu melindunginya dari penebang liar. Jadi ada illegal logging, kemudian anak-anak dengan drone itu bisa ikut memantau. Nah, ini salah satu impian kita ya sebagai pendidik geografi adalah bahwa di seluruh dunia orang muda itu berperan aktif menyelidiki dan mengevaluasi lingkungan hidup mereka untuk membahas tantangan dan perspektif masa depan lingkungan ini. Jadi hutan-hutan di Kalimantan mau dijadikan seperti apa, itu sebetulnya kita juga bisa ikut menentukan. Itu intinya itu. Jadi pendidikan geografi akan membantu siswa untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, seperti di mana deforestasi terjadi, pada skala dan kecepatan berapa. Ya. Pertanyaan kaitannya dengan where, ya, tentu saja ini karena ada skala. Kemudian bagaimana hal itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Mengapa itu terjadi, siapakah yang diuntungkan dan dengan mengorbankan siapa, dan apa konsekuensinya, apa alternatifnya ya, untuk kebijakan ke depan. Kalau kita menerima yang sekarang dan kita merasa diuntungkan, ya mungkin status quo saja gitu ya. Nah, bagaimana semua ini berhubungan dengan diri saya dan masyarakat. Jadi lingkungan kita, kayak kita setiap tahun ada kebakaran, itu kan sebetulnya kita juga ikut terpengaruh sebetulnya. Nah, kalau kita diam, ya kita hanya akan jadi objek ya, akan jadi korban. Sebetulnya kita bisa menjadi subjek yang bisa ikut menentukan ke depannya seperti apa. Nah, pendidikan geografi adalah tentang pembelajaran yang bermakna mulai dari pertanyaan geografis. Jadi poin pertama tadi itu yang disebut sebagai geographic question, dan inilah yang biasa dalam penelitian yang berbasis masalah atau penelitian berbasis penyelidikan. Sintak pertama ya ini, kita harus bisa mengajukan pertanyaan geografi yang tidak mudah itu menjawabnya gitu ya, yang perlu penyelidikan, kita perlu mengumpulkan data dan seterusnya. Nah, ini adalah kisah menarik tentang orang-orang yang hidup di planet bumi di berbagai tempat dengan berbagai cara dalam kondisi yang terus-menerus berubah. Nah, ini saya hanya mengutip Morgan, menganalisis teks dari Mackinder, ini yang ahli geografi yang sudah cukup tua gitu ya, bahwa berpikir secara geografis atau to think geographically berarti memiliki kapasitas yang terlatih untuk membangun peta mental untuk melihat pola mohon maaf Bapak Ibu ini karena saya di rumah ini jadi ada gangguan teknis. Memiliki kapasitas yang terlatih untuk membangun peta mental, untuk melihat pola, mengenali hubungan, melihat gerakan, mengambil peta itu ya, yang lebih penting yang terakhir ini, dan menyelubunginya dengan makna. Ini khas pendekatan yang saya sebut tadi sebagai humanistik geografi. Jadi orang humanistik selalu membawa perasaan, ya, membawa nilai. Baik, ini data lama. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita belajar pada era new normal. Jadi kita bisa mengambil data lewat Google saja misalnya. Saya dapat data ini dengan Google. Ini ada kejadian yang menarik. Ini sebelum pemerintahan yang sekarang gitu ya. Ini masih pemerintahan lama sebetulnya. Nah, ini ada koalisi masyarakat sipil, dia mempertanyakan ada peta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dikeluarkan itu yang intinya itu terlalu pro bisnis katanya. Nah, sementara dia mengabaikan ruang hidup masyarakat lokal. Jadi ini ada koalisi masyarakat sipil yang protes terkait dengan itu. Nah, nanti kita lihat apakah keputusan politik saat itu, ini yang disebut sebagai kebijakan political economy sebetulnya. Jadi kebijakan politik, tapi nanti yang diuntungkan ada beberapa elit biasanya ya, secara ekonomi. Nah, ini nanti yang saya maksud
tiga pendekatan geografi mungkin perlu memasukkan semacam pendekatan political ekonomi, karena kalau tidak memasukkan itu nanti analisisnya menjadi tidak masuk gitu ya. Baik, nah ini kita lihat ini dari Gubernur Kalimantan Barat sendiri, Bapak Sutar-Miji. Jadi intinya dia menyimpulkan bahwa penyumbang terbesar kaitannya dengan kebakaran hutan adalah perusahaan gitu ya. Perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk HTI. Sementara kalau masyarakat ya ikut bakar, tapi dari sisi besaran hektarnya hanya 1 sampai 2 hektar saja. Sementara kalau perusahaan itu bisa ratusan itu ya, ini bahkan ribuan. Ini ada 130% disanksi. Nah ini 2009 Karhutla di Kalbar terbesar dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi sementara geospasial juga bisa ikut memantau. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka situs Sipongi gitu ya. Namanya Sipongi, itu bisa lihat per daerah berapa titik panas tiap harinya. Baik, nah ini yang saya maksud dari tadi, bahwa hutan di Kalimantan itu bukan hanya menarik perhatian untuk orang Kalimantan atau tadi Prof. Marbi mungkin orang Jawa ya, yang melakukan migrasi ke sana, kemudian seperti tetangga saya itu yang ada di Trenggalek, banyak yang tiap berapa bulan sekali pergi ke sana, mulai dari membuka lahan sawit ya, ikut merawat ya, sampai nanti ketika panen juga ada yang bagian panen gitu ya, dan seterusnya. Jadi manfaatnya bisa terasakan di Trenggalek sebetulnya, manfaat positifnya. Tetapi manfaat negatifnya juga tidak kalah besar. Makanya ini ada pemain Titanic gitu ya, Leonardo DiCaprio, ini juga bikin dokumenter terkait dengan intinya hutan-hutan tropis yang banyak digusur oleh perkebunan sawit. Begitu juga sebelumnya ada Harrison Ford, itu malah langsung wawancara dengan Menteri Kehutanan tadi yang mengeluarkan tadi peraturan tadi ya. Nah ini di Eropa terkait dengan sawit itu juga menjadi pembicaraan, bahkan karena di sana sekarang mereka menjadi konsumen yang kritis ya. Produk-produk yang dianggap merusak lingkungan itu tidak dibeli. Ya meskipun itu sebetulnya kontroversi. Jangan-jangan itu hanya alasan Eropa saja untuk tadi melindungi minyak mereka, karena minyak mereka lebih mahal ya dibandingkan minyak kita misalnya. Oke, ini memang masih debatable ya, tetapi nanti kita coba lihat ya. Nah, ini kembali ke materi saya. Jadi ini juga saya ambilkan dari PowerPoint-nya Kersky ya. Nah, menurut Kersky ya geospatial teknologi harus dibawa ke kelas ya, karena sekarang akses terhadap geospatial teknologi itu menjadi sangat mudah ya. Seperti saya di slide-slide saya hanya menggunakan Google Map itu untuk mengetahui morfologinya Kalimantan seperti apa tadi yang di slide pertama itu ya. Saya tampilkan model medannya seperti apa. Nah, kemudian HP kita itu sudah ada GPS-nya, sehingga dengan HP kita nanti juga bisa menjadi sensor. Nanti di geografi ada apa yang namanya VGI gitu ya. Jadi ini nanti di sini ada VGA, Volunteer Geographic Information. Jadi setiap orang itu bisa menjadi volunteer informasi geografi. Ketika ada banjir misalnya, kemudian kita hidupkan GPS-nya, kita potret, maka foto yang kita hasilkan itu ada koordinatnya. Kemudian kita share di online ya, di Google Map atau di Google Earth misalnya, nanti orang lain bisa memanfaatkan data kita. Oke, sebelum ke sini saya kembali dulu. Nah, ini ada 5 perkembangan ya terkait dengan geospasial. Nah, yang pertama adalah geo-awareness. Jadi sekarang kesadaran terkait dengan geografi ya atau lingkungan, tadi bintang film juga punya kesadaran gitu ya. Bukan hanya itu menjadi kesadaran umum ya. Isu-isu terkait dengan perubahan iklim itu juga menjadi isu publik gitu ya. Bukan hanya akademisi saja. Nah, kemudian ada geo-enablement. Ini orang sekarang suka pamer
pagi ini habis lari pagi berapa kilo gitu ya, rutenya lewat mana, atau pagi tadi naik sepeda, rutenya lewat mana saja, kemudian di-share di Facebook. Karena ada geo enablement. Ya, orang sepatunya bisa ada GPS-nya gitu ya, bukan hanya HP-nya gitu ya. Nah, kemudian ada geoteknologi tadi sudah, ada apa yang disebut sebagai citizen science. Apakah citizen science baru? Tidak sebetulnya. Dulu ketika pemerintah kolonial Belanda, khususnya yang ahli arkeologi di Sangiran misalnya, mereka juga menggunakan pendekatan citizen science. Jadi warga di sana dilatih bagaimana ekskavasi dan sebagainya. Kemudian mereka ketika mereka sedang mengolah lahannya, kemudian menemukan itu, nah mereka diharapkan untuk bisa menyelamatkan itu, kemudian melaporkannya ke ilmuwan itu. Jadi ini, nah di kita dengan adanya tadi VGA tadi, Volunteer Geographic Information, dengan smartphone, ya semua orang itu juga bisa menjadi tadi sensor ya, bisa menjadi katakan DAS. Kita punya teman yang di hulu, kita punya teman yang di tengah, kemudian di hilir. Nah, masing-masing orang itu bisa mengamati, kemudian memotretnya dengan HP-nya, kemudian jadi tahu, oh di hulu ketika ada hujan ini airnya naik sekian, nanti di tengah, di hilir, nah, orang bisa tahu berapa lama perjalanan dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang orang juga senang berbagi cerita ya, dengan menggunakan teknologi geospasial itu ya. Jadi sekarang peta pun bisa bercerita, apalagi tadi kalau geografi memasukkan sisi humanistik geografi. Jadi gabungan antara geospasial teknologi sama humanistik geografi, nanti kita bisa bercerita dengan ini. Ya kita saja tiap minggu itu kan juga dapat laporan itu. Jadi kalau GPS kita hidup, tiap minggu kita akan dapat laporan dari Google, selama sebulan ini kita perjalanannya berapa kilo, kemana saja, pergerakan dari jam ke jam. Jadi geografi of time sebetulnya sekarang sudah ada wujud konkretnya ya, dan kita punya laporan di email kita misalnya. Nah ini yang saya maksud bahwa dengan perkembangan teknologi yang semacam itu, justru pembelajaran mengarah ke informal menjadinya. Karena semua orang sekarang bisa tadi berperan sebagai ilmuwan juga sebetulnya dengan menggunakan handphonenya misalnya. Nah nanti saya akan membahas di slide-slide berikutnya terkait dengan literasi keruangan ya, termasuk spatial thinking. Ya dengan sekarang, nah ini terkait dengan new normal, web-based GST menjadi sangat penting karena kayak saya belajar tentang Kalimantan ya bisa saja secara online gitu ya, menggunakan web gitu ya. Nah ini sebetulnya tangga partisipasinya Einstein gitu ya, tapi kemudian dirubah ke dalam konteks geospasial. Jadi di sini ada VGA di bawah, jadi warga itu menjadi sensor tadi yang sudah saya ada ilmu yang sifat data-data yang sifatnya crowdsource. Kita bisa nge-share di sosial media, kemudian data itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi intelijensi sekarang terdistribusi, bukan hanya milik akademisi di kampus, tetapi warga pun bisa memiliki intelijensi. Nah tadi seperti warga di Sangiran itu juga dia bisa termasuk community science ya. Jadi penemuan ilmuwan yang terkenal, arkeolog terkenal itu tanpa community science tidak akan bisa. Gitu. Nah kita geograf sekarang itu juga kita bisa melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan HP-nya. Jadi nanti bisa ada geographical citizen science sebetulnya untuk memecahkan masalah apapun. Jadi kalau kita mungkin tidak punya sensor untuk big data itu ya, yang canggih-canggih itu, kita bisa menggunakan sensor orang sebetulnya, sensor orang yang memegang smartphone. Nah ini spatial citizenship, ini terkait dengan bagaimana kita menjadi warga ruang yang baik ya, dengan menggunakan teknologi geospasial. Jadi kita bisa tadi akan membuat katakan Kalimantan itu seperti apa. Bisa saja orang menggunakan geospasial teknologi kemudian mengkomunikasikan dengan Pemda, dengan DPR, dengan orang bahkan komunitas global gitu ya. Ini hutan Kalimantan mau dibawa kemana gitu sebetulnya. Nah, kita bisa tadi menggunakan storytelling di media. Nah ini saya
lagi-lagi saya ambilkan dari buku yang pertama. Di sini ada geospatial thinking di irisan antara geographical thinking sama spatial thinking. Apa itu geographical thinking, apa itu spatial thinking, nanti ada penjelasan di bawah. Jadi pemikiran geospasial dan geospasial teknologi dapat ditempatkan dalam kerangka pedagogik, ya, kemudian kerangka teknologi informasi komunikasi, termasuk ilmu geografi dan sains yang lain. Jadi karena bicara spasial kan bukan hanya miliknya geograf, tetapi miliknya juga arsitek, miliknya juga orang MIPA misalnya. Nah, pemikiran spasial dapat didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan untuk memvisualisasikan dan menafsirkan konsep-konsep spasial seperti posisi, jarak, hubungan, dan perubahan melalui ruang. Nah, pemikiran geospasial adalah bentuk khusus dari pemikiran spasial atau spatial thinking yang berfokus pada pola dan proses yang terjadi di atau dekat permukaan bumi. Nah, sementara pemikiran geospasial juga merupakan bentuk khusus dari pemikiran geografis. Nah, geospasial teknologi semakin banyak menjadi alat untuk membantu kita dalam proses berpikir dan belajar tentang apa yang terjadi di planet bumi. Seperti tadi yang anak-anak di Kalimantan menggunakan drone, ya, termasuk PJ itu ya, untuk memonitor illegal logging misalnya. Nah ini, jadi menurut saya memang sekarang harusnya yang namanya, tadi sudah disinggung oleh Prof. Marmi, pembelajaran harus berbasis penyelidikan gitu ya. Ilustrasinya semacam ini, dari kita berangkat ruang lokal, tetapi jangan lupa interkoneksinya dengan ruang yang lain, di tingkat regional seperti apa, di tingkat global seperti apa. Tadi semacam harga minyak sawit itu begitu ada komplain dari orang Eropa, harganya langsung turun drastis misalnya. Jadi keterkaitan antara apa yang ada di tingkat global itu mempengaruhi apa yang ada di lokal juga. Tetapi meskipun geospasial teknologi itu sangat bermanfaat dan mengagumkan, itu hanyalah alat. Jadi bisnis inti seorang geograf ya, tetap bagaimana mereka bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu ya, tentang apa yang terjadi di planet bumi. Jadi geografi berkaitan dengan interaksi manusia lingkungan dalam konteks tempat dan lokasi tertentu, dan dengan isu-isu yang memiliki dimensi geografis yang kuat seperti tadi bencana alam, perubahan iklim, masukan penggunaan lahan, migrasi, urbanisasi, kemiskinan, dan identitas. Nah, setiap tempat terkait dengan tempat termasuk wilayah lain dan juga bagian dari wilayah yang lebih besar, baik negara maupun dunia global itu ya. Tentu saja tempat adalah konstruksi sosial orang ya, dan dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah ini humanistik geografi itu di sini bermain. Jadi kalau selama ini agak kurang diperhatikan di geografi ya. Melihat dari perspektif lain, fokusnya adalah pada aliran, mobilitas, hubungan, interaksi, pola, jadi misalnya dalam perdagangan, migrasi, dan komunikasi. Nah ini contoh bagaimana pendekatan inquiry ya, termasuk ini yang saya maksud 10 konsep kita itu perlu ditinjau, karena ini dalam pemikiran thinking geographically kita hanya perlu beberapa konsep esensial ya, tidak perlu sampai 10 ya. Ini cukup ada people, place, and environment, kemudian ada space, ada scale. Jadi nanti saya akan melihat misalnya ini. Nah, di 10 konsep itu kan semacam lokasi, jarak, kemudian keterjangkauan, ya, pola, itu bisa disingkat dalam satu konsep namanya space. Ya di Amerika space itu mencakup itu semua. Sementara di sini tidak ada terkait dengan environment aja, tidak ada, lingkungan tidak ada. Ya. Jadi ini menurut saya memang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi dimensi humanistik geografi sama sekali tidak terwakili di 10 konsep esensial yang ada di kita. Ya mudah-mudahan ini lontaran saya nanti bisa kemudian nanti bisa menjadi diskusi yang lebih besar. Ini mohon maaf Prof. Marmi, saya memberanikan diri untuk mungkin kita perlu meninjau ulang konsep-konsep itu. Karena kalau kita hanya menggunakan konsep itu tidak bisa menjelaskan kasus yang tadi saya angkat dengan baik gitu ya. Baik.
thinking geographically adalah cara melihat tempat dan berpikir secara geografis gitu ya, untuk memahami dunia menggunakan konsep inti tadi, atau dalam bahasa kita konsep esensial. Jadi ada geograf dari Inggris, dia membedakan antara geographic grammar sama geographic vocabulary. Jadi kalau dulu kita belajar geografi, gunung tertinggi, sungai terpanjang, atau nama-nama negara kita hafalan, itu namanya geographic vocab. Nah, yang lebih penting adalah geographic grammar, ya, semacam tadi, konsep-konsep esensial yang saya sebut di sini. Tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita menguasai itu dengan baik, kita akan bisa menganalisis, ya, akan bisa berpikir secara geografik dengan mengagumkan gitu ya. Oke, saya agak singkat saja. Jadi dengan geospasial teologi itu menawarkan untuk pengamat Kalimantan misalnya, termasuk penebang kayu, pelaku bisnis, dan pembuat kebijakan, peluang unik ya untuk melihat apa yang sedang terjadi dan menunjukkan bahwa tanpa geografi kita tidak dapat memahami dunia modern atau membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik. Baik, ini spatial thinking. Saya tadi lihat di chat itu ada yang bertanya bagaimana merancang spasial pembelajaran berbasis spasial tadi. Nah, ini pengembangan dari taksonomi Bloom sebetulnya, tapi memasukkan konsep ruang, ya, termasuk penggunaan geospasialnya. Jadi di sini ada taksonomi Bloom, tetapi di sini hanya C1, C2 dijadikan satu, itu proses kognitif yang tingkatannya rendah, ya. Input, menamai, mendefinisikan, mendaftar, mengidentifikasi, mengenali, menyebut kembali, mengamati, mendeskripsikan, memilih, ya. Itu termasuk yang proses kognitif tahapan input. Nah, ini kalau saya setarakan mungkin ini setara C1, C2. Kemudian ada C3, C4, ya, aplikasi analisis, ya, termasuk menjelaskan, menganalisis, menyebut hubungan sebab akibat, membandingkan, mengkontraskan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling tinggi proses kognitif yang sifatnya output, ya. Ini mungkin termasuk metakognitif gitu ya. Ada mengevaluasi, menilai, mempredik, ya, mendesain, mengimajinasikan, membuat sebuah model, ya, dan seterusnya. Begitu juga ada konsep ruang. Ruang itu ada mulai ruang yang primitif gitu ya, terkait dengan lokasi, magnitud itu besaran, kalau dalam letusan itu ada, atau gempa misalnya ada skala Richter itu ya, ada magnitud. Kemudian ada konsep ruang yang simple tadi, ada jarak, arah, ya, linkage, ya, keterkaitan, wilayah, dan seterusnya. Sementara konsep yang lebih rumit, ya, ada sebaran, distribusi, pola, ya, densitas, difusi, network, ya, profil, dan seterusnya. Nah, misalnya ini ada nomor 24, itu artinya konsep ruangannya adalah yang kompleks. Kemudian proses kognitifnya adalah yang tingkatannya output, jadi C5, C6. Nah, kemudian apakah menggunakan representasi apa? Mau peta, mau diagram, mau citra, ya, foto, dan seterusnya, atau tidak menggunakan, hanya kata-kata saja. Nah, jadi ini salah satu manfaat dari yang pertama, ya, tadi saya menyebut akan ada 3. Jadi geospasial teknologi itu bisa mempraktikkan pemikiran tingkat tinggi. Jadi di luar sekolah mungkin kaum muda sudah terbiasa menggunakan geoteknologi, tetapi tidak dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti menyusun dan menganalisis informasi digital. Nah, ini bisa menjadi nilai tambah pemikiran keuangan atau pemikiran geospasial. Nah, ini salah satu membuat peta tetapi menggunakan pendekatan yang sifatnya thinking geographically, ya. Jadi kalau kita lihat di legenda misalnya, di sini ada disparitas antar wilayah, ada mana pusat, ya, tentunya di pusat ada penduduk yang padat gitu ya. Terus ada daerah pinggiran yang berkembang, kemudian ada peri-peri yang diperluas, ya. Biasanya eksploitasi sumber daya ada di sana. Kemudian ada baru wilayah rural. Nah, linkage dari
wilayah tadi yang ada disparitas tadi hubungannya seperti apa. Nah, ini di sini ada apa namanya? Jadi pembangunannya itu katakan dari daerah rural, ini ada migrasi ke arah kota misalnya, atau sumber daya dari extended itu dibawa ke kota misalnya, atau perkembangan kotanya mengarah ke sana, batasnya ada di mana dan seterusnya. Jadi ini contoh bagaimana membuat peta tetapi sudah dengan analisis ya, bukan sekedar kita ngambil GPS ke lapangan, kemudian dapat koordinat absolutnya, kemudian dipetakan, misalnya ada persebaran warung kopi misalnya, persebaran karaoke misalnya, bukan seperti itu ya, tetapi ini sudah ada analisis lebih lanjut ya. Nah, tentu saja sebagai seorang guru maupun dosen kita harus tahu apa yang disebut sebagai TPEC gitu ya. Jadi bagaimana menggabungkan antara pengetahuan secara teknologi tadi, teknologinya seperti apa, kemudian tadi yang sudah dijelaskan sesi pertama oleh Prof. Marmi terkait dengan pedagogiknya seperti apa, termasuk kontennya, konten yang mau diajarkan itu kayak apa. Nah, interaksi tiga-tiganya itu nanti yang akan menjadikan kita bisa mengajar materi atau konten secara tepat dengan media yang tepat ya, dengan model pembelajaran yang tepat juga. Nah, untuk konteks sekarang mungkin yang pedagoginya yang diarahkan lebih ke yang inquiry ya. Kemudian teknologinya tadi bisa menggunakan geospasial teknologinya bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran juga. Tetapi kita juga harus tahu karakteristiknya dari masing-masing teknologi itu. Ya. Kemudian disesuaikan juga dengan konten. Jadi pertanyaannya bukan apakah menggunakan geospasial teknologi atau tidak, tetapi bagaimana menggunakannya secara bijaksana dan kritis. Baik, kalau tadi saya bicara tentang technological knowledge-nya, sekarang saya masuk ke content knowledge-nya. Nah, ini yang saya di Amerika ini. Di Amerika tuh konsep esensial itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi dunia dalam istilah keruangan itu ada 3 standar. Kemudian ada tempat dan wilayah, ya, places and regions, ya, tempat-tempat dan wilayah-wilayah. Kemudian ada sistem fisik, ya, nanti juga ada dibagi 2. Kemudian ada human system. Nah, di sini human system malah lebih banyak ini. Standarnya ada 5 kalau tidak salah. Nah, di kita sementara agak diabaikan ini. Kalau kita melihat isi kesepakatan di Forbim Geo itu juga geografi manusia agak dipandang sebelah mata lah. Hanya diwakili demografi. Itu pun bukan geografi sebenarnya. Harusnya geografi penduduk mestinya. Nah, kemudian ada lingkungan dan masyarakat dan bagaimana menggunakan geografi terkait mempelajari masa lalu maupun bagaimana kita menggunakan geografi untuk merencanakan masa depan gitu ya. Nah, saya akan ngambil untuk kasus yang relevan dengan konteks Kalimantan Barat adalah yang menggunakan dunia dalam istilah keruangan yang standar 3. Bagaimana menganalisis organisasi keruangan dari orang, tempat, lingkungan di permukaan bumi gitu ya, dengan kasus tadi. Nah, ini yang tadi standar tadi ini untuk kelas 12, saya hanya menerjemahkan yang ada di sini, dipindah ke sini gitu ya. Nah, ini dalam geografi for life, jadi namanya standar atau kurikulum geografinya Amerika namanya geografi untuk kehidupan. Itu sudah ada 2 edisi ya, edisi pertama di tahun 94, kemudian sekarang edisi kedua di tahun 2002. Nah, ini jadi di setiap pengantar dari katakan unsur esensial maka akan digambarkan kalau orang sudah menguasai standar itu akan seperti ini yang ada di kuning ya. Mungkin saya tidak akan membacakan semuanya gitu ya. Jadi intinya saya langsung ke poin yang bawah. Siswa harus memahami mekanisme yang mendasari proses dari kegiatan fisik yang membentuk lingkungan hingga proses manusia dan dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan bahwa untuk memahami proses, apalagi terkait dengan tadi ya permasalahan sawit tadi, termasuk kaitannya dengan ada embargo dari Eropa, kemudian ada kampanye baik melalui film ya oleh Hollywood misalnya terkait dengan bahwa hutan kita itu dirusak ya untuk perkebunan sawit misalnya,
kita harus memahami secara baik terkait dengan proses ini ya. Proses ini nanti kita harus paham di apa ini. Jadi geografi jangan berhenti di spatial science ya. Jadi kalau di kita kan geografi berhenti di ini, di kuantitatif geografi. Paling tidak sampai behavioral ya, sampai pengambilan keputusan. Begitu masuk ke yang political economy di geografi atau strukturalisme, kemudian postmodernisme, poststrukturalisme, buku-buku geografi tidak ada. Nah, ini peluang bagi Mas Banyuarti untuk membuat buku geografi yang baru gitu ya, yang sudah memasukkan unsur ini. Buku lama sebetulnya ada yang memasukkan struktural geografi, bukunya Nathan, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu populer. Nah, baik, ini kalau tadi konsep di Amerika, ini ada konsep esensial di Jerman. Nah, di Jerman itu ada ini tadi hampir mirip dengan di Amerika, ada physical geographical ya, ada human geographicalnya, kemudian interaksinya ya, membentuk sebuah sistem ya. Kemudian skala, hubungan lokal, regional sampai global. Terus interaksi antar dua ini, kemudian ini juga dilihat dari komponen sistemnya mulai struktur, fungsi dan prosesnya. Nah, apakah 10 konsep sel masih relevan? Masih relevan menurut saya. Hanya perlu tadi ada beberapa yang digabung menjadi konsep yang lebih umum gitu ya. Tetapi itu mencakup beberapa seperti yang tadi saya gambarkan di awal tadi. Mungkin biar tidak terlalu lama waktu saya tidak baca semuanya gitu ya. Nah, ini 10 konsep sel di negara lain ya, ada kalau di UK ya, di Inggris itu ada interdependence and development. Jadi pembangunan ya, keterkaitan antar daerah tadi, misalnya mengapa harga sawit itu menjadi turun misalnya, itu keterkaitan ya antar ruang. Kemudian pemahaman terkait dengan budaya dan keberagaman itu dianggap penting ini. Kemudian lingkungan, keberlanjutan dan masa depan. Nah, sementara di Australia sebetulnya hampir mirip hanya dengan istilah yang lain itu ya. Jadi interkoneksi, di sini interdependensi misalnya. Kemudian ada skala, di sini juga ada skala. Lingkungan ini juga ada sebetulnya, perubahan dan seterusnya. Nah, ini contoh penerapan tadi, konsep esensial. Baik, ini mungkin perlu saya jelaskan sedikit ini ya, terkait dengan jadi ruang itu bisa sebagai ruang dalam pengertian wadah gitu ya. Jadi ruang yang sifatnya Newtonian ini. Ruang sebagai wadah, tapi ruang bisa sebagai sistem hubungan, ruang relasional ini. Nah, kemudian tapi ruang juga sebagai kategori persepsi, jadi yang sifatnya sangat subjektif. Jadi masing-masing orang bisa punya persepsi yang berbeda terhadap ruang yang sama, tergantung experience tadi, pengalamannya bagaimana. Misalnya anak sama-sama di lapangan, satunya kena bully, satunya tidak, tentu saja anak-anak yang kena bully menganggap lapangan itu sangat menakutkan misalnya. Kemudian ruang sebagai konstruk. Nah, ini saya menggunakan contoh di buku yang ini dari jurnal, maaf, bukan dari buku. Di buku yang Powerful Thinking Geography, buku yang kedua. Nah, ini misalnya ada ruang sebagai wadah. Ini ada asumsi bahwa hujannya itu sangat tebal, 600 mm. Oh, ini per tahun ya. Kalau per tahun tidak terlalu tebal. Di kita bisa sampai di Jawa itu ada yang sampai 3.000 ya. Ini di Inggris hanya 600-an. Ini sudah di Inggris sudah dianggap tebal ini. Hujannya lebat. Tetapi kita dibandingkan dengan Roma, Roma lebih tebal lagi ternyata. Tetapi mengapa Inggris itu digambarkan sebagai kota yang sering hujan ya, rainy city. Nah, ternyata tadi ini yang di sini ruang fisik, yang di sini ruang mental gitu ya. Karena di sana ketika orang di Inggris hujannya memang tidak sebanyak di Roma, tetapi hujannya itu tadi sepanjang tahun misalnya, kecil-kecil tapi merata itu loh. Kalau yang ini hujannya hanya mengumpul di waktu tertentu, sehingga Inggris lebih dianggap kota yang rawan hujan dibandingkan Roma misalnya. Nah ini jadi hubungan antar tadi ruang itu bisa menjelaskan tadi mengapa bisa terjadi seperti itu.
Baik. Oke, nanti yang kepingin memahami ini mungkin nanti bisa dieksplor di diskusi saja gitu ya. Jadi saya rasa sekilas ini bagaimana menginterpretasi tempat-tempat yang bermakna. Ini saya yakin sangat menarik kalau kita mempelajari humanistik geografi. Sementara yang critical realism adalah membongkar struktur dan mekanisme di belakang kejadian. Seperti tadi, mengapa tiap tahun kita tahu merasakan kebakaran hutan, ada asap. Nah, kalau kita tidak mengenal pendekatan apa yang disebut sebagai political economy atau di sini disebut sebagai critical realism, ya kita tidak akan tahu. Tadi dari fakta yang saya kumpulkan sebetulnya akan sangat gamblang. Oh, ternyata memang ada kebijakan politik ekonomi yang memang mendukung ke sana. Karena kebetulan kita produsen sawit terbesar di dunia. Ya, pasar kita salah satunya adalah Eropa, ya. Nah, tetapi sekarang menjadi bermasalah karena tadi mulai ada konsumen yang kritis gitu ya. Nah, sementara kaitannya dengan poststrukturalis dan postmodernisme itu adalah mengintroduksi produksi tadi diskursus terkait dengan ruangan. Tadi film-film yang diproduksi Hollywood terkait dengan pengelolaan hutan kita itu bisa dipelajari menggunakan pendekatan ini sebetulnya. Termasuk di sosial media selalu ada cara pandang yang berbeda antara mereka yang disebut sebagai cebong dan kampret. Ya. Kalau kita mau menganalisis, belajarlah poststrukturalis geografi, termasuk postmodernis geografi. Maka kita akan bisa menganalisis itu gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana konsep tempat ternyata meskipun kita menggunakan satu istilah, tapi ini dari berbagai perspektif sudah mewakili tadi. Perspektif political economy diwakili ini, bahwa tempat itu adalah dia di sana terjadi proses baik lokal maupun global. Tadi kebunnya memang di Kalimantan, tetapi itu ada linknya hubungannya dengan tadi pemasaran di Eropa. Tetapi juga itu terkait dengan tadi orang secara global sekarang mulai sadar bahwa kita harus menjaga bumi kita misalnya. Makanya mulai ada protes-protes dari semacam bintang film tadi yang mereka termasuk aktivis lingkungan tadi misalnya. Nah, tempat itu juga sense of belonging. Ini hanya ini orang-orang yang biasanya tadi yang misalnya Bapak mahasiswa, ini saya contohnya mahasiswa. Ketika mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa di kampus tertentu, semakin lama dia menjadi penghuni itu, maka dia akan memiliki rasa memiliki ya terhadap tempat itu. Kemudian ada place attachment. Ketika lama enggak ke kampus, liburan lama itu dia kangen dengan kampusnya. Nah, ini rasa tempat, sense of place itu ada itu ya. Oke, ini saya hanya saya tidak akan kupas semuanya, hanya sekedar gambaran. Nah, bagaimana mengajarkan tempat? Nah, ini lagi-lagi saya kembali ke kurikulumnya Amerika. Mengajarkan tempat di kelas 4 materinya begini, di kelas 8 begini, di kelas 12 begini. Temanya sama, konsep tempat. Tetapi nanti ada learning progression, ada perkembangan. Ya. Begitu juga standar yang lain gitu ya. Nah, kesimpulannya, ini saya langsung ke kesimpulan. Jadi dari permintaan panitia sebenarnya hanya saya diminta untuk bagaimana geografi teknik itu menjadi role model pembelajaran. Nah, ketika kita tadi melihat perkembangan geospasial teknologi, bukan hanya sebagai role model pembelajaran, tetapi juga mentransformasi semua dimensi pendidikan geografi. Jadi teknologi geospasial bukan hanya sumber daya visual yang memudahkan pengajaran geografi, segudang manfaat mereka telah mengubah semua dimensi pendidikan geografi, mulai dari kurikulum sekolah menjadi pedagogi, praktek, dan gaya pengajaran, dan pembelajaran geografi dalam pendidikan dasar menengah. Jadi intinya dengan kita memanfaatkan, bukan hanya belajar learning about GIS, learning about PJ, learning about GPS, learning about geospasial teknologi, tapi learning with, ya, belajar menggunakan, belajar dengan geospasial teknologi untuk membelajarkan konten apa dengan model pembelajaran yang tepat. Ya, jadi itu merubah semuanya. Nah, akibatnya pendekatan yang berfokus pada buku teks itu berjalan paralel dengan penggunaan sumber daya online. Nah, ini cocok untuk era new normal dengan meningkatkan pembelajaran berbasis inquiry dan kegiatan penyelesaian masalah dengan siswa dapat menikmati pengalaman belajar yang lebih dialogis,
kolaboratif dan integral. Teknologi ini semakin meningkatkan pemahaman mereka tentang numerasi, karena kalau di GIS kan otomatis kita bikin jalan akan tahu berapa panjang jalan itu, kita bikin area poligon akan tahu berapa luasnya dan seterusnya. Kita bikin 3 dimensi akan tahu volumenya. Jadi numerasi kita akan bisa naik. Begitu juga dengan pengetahuan kita tentang grafik dan integrasinya dengan peta. Mereka menyumbangkan data dan sumber daya untuk kasus studi, dan mereka membantu melakukan kegiatan lapangan yang bermakna. Jadi kita bisa merencanakan sebelum ke lapangan, menganalisis dulu menggunakan data geospasial, kemudian kita akan bisa menentukan tempat yang tepat untuk dikunjungi. Teknologi sebenarnya memungkinkan pembelajaran smart ya, pembelajaran yang sifatnya mandiri, termotivasi, adaptif, kaya sumber daya dan penuh muatan teknologi ini cocok untuk new normal. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi dari Pak Yasin tadi sangat menarik, luar biasa. Saya benar-benar wah ini mengingat kembali masa-masa kuliah, dan ini perkembangan ilmu geografi ternyata itu banyak sekali yang kita terlewat atau belum bisa mengikuti. Sementara ini di pendidikan geografi IKIP PGRI Pontianak saat ini masih berkutat untuk selain pembelajaran geografi dengan strategi dan modal dan teknik, baru mengarah pada geografi sebagai spatial science, Pak. Nah, ini kami baru mulai memperkenalkan paradigma humanistik dalam penelitian geografi, di mana kita membangun bagaimana konstruksi tempat itu di masyarakat gitu ya, bagaimana mereka membangun makna tentang tempat itu di alam pikiran mereka. Sebagaimana tadi Pak Yasin Yusuf katakan bahwa akan menjadi apa suatu tempat itu tergantung bagaimana masyarakat yang bertempat tinggal atau orang-orang yang memiliki makna tentang tempat itu memperlakukan ruang tempat tinggalnya atau ruang hidup mereka gitu ya. Tapi tetap harus berkolaborasi dengan skala yang lebih luas juga, Mbak. Oh, iya. Untuk sukses. Oh iya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan berikutnya kepada pemateri terakhir kita kali ini, yaitu Bapak Dr. Ajun Purwanto, SSI MPD. Beliau selaku Kepala